warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam kegiatan podcast Professor and Friends. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Professor and Friends selalu menyajikan informasi yang aktual mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saat ini kita sedang menghadirkan narasumber yang kompeten di dalam hal tersebut. Siapa Bu Prof? Kita? Ya, hari ini tuh kita bicara dengan dosen muda, Mak. Namanya Mas Eka Samsul Ma'arif, STMT. Nah, Mas Eka ini baru saja memenangkan hibah matching fund. Nah, apa sih yang menjadi unggulannya kok bisa menang gitu? Nah, salah satunya adalah yang namanya Gematik ya, Gematik. Dan ini juga merupakan salah satu komitmen daripada UMJ di dalam proses menghilirisasi daripada riset-risetnya. Nah, di mana Mas Eka ini adalah merupakan salah satu dosen yang akhirnya punya kolaborasi nih. Oke, kita sekarang akan menanyakan tentang mengulik Mas Eka nih ya. Mas Eka, ini ya kira-kira waktu ide pertama kali Gematik ini kira-kira dari mana nih? Coba bisa cerita. Kalau cerita awalnya tuh kan kami di dosen-dosen ekso tuh punya basic ya, penelitian dasar. Prof Budi misalkan ada di baterai sistem, kemudian Pak Prian itu di motor listrik. Sedangkan saya sendiri asalnya sebenarnya di industrial automation and control. Nah, di situ ada sistem kendali untuk bagaimana sih mengoperasikan motor yang optimal. Nah, dari situ kita punya kenalan, punya relasi yang memproduksi gerobak. Nah, gerobak-gerobak itu awalnya gerobak kayu, gerobak dorong. Berkembangnya waktu, mereka mau menambahkan varian yang motorized. Jadi ada penggeraknya gitu. Kemudian ketemu sama kami, diskusi, muncul dua opsi, apa mau pakai motor bensin atau pakai motor listrik. Setelah diskusi, menimbang efektifnya, harganya, dan perawatannya, mengerututlah ke motor listrik. Nanti gerobaknya mereka kita tempel motor listrik, terus kita ngobrol lagi mau dinamain apa kan gitu. Namanya apa gitu. Karena kebanyakan konsumen dari mitra gerobak ini pengusaha kuliner. Nah, kita sebutnya tuh armada. Ada untuk pedagang. Makanya namanya Gematik. Gerobak armada. Wah, keren Top ini. Banget nih, keren. Iya, setidaknya dengan inovasi yang dihasilkan itu bisa mendukung percepatan UMKM. Karena tadi konsumennya untuk gerobak siapa Mas tadi? Para itu kuliner. Iya, betul. Bakso gitu. Ada yang bahan makanan misalkan sayur, buah. Gitu. Paling banyak tuh daging ayam ternyata. Jadi kan kalau kita lihat di gerai-gerai atau di but-but itu kan banyak ayam goreng. Gitu. Nah, ternyata yang menjual atau mensuplai bahan baku ayam itu juga perlu gerobak. Karena mereka perlu cepat, karena demand daging ayam tuh lumayan kencang gitu. Minta ke produsen, bisa nggak sih ditambahin motor? Motor idenya sih awalnya itu motor bensin itu, Bu. Tapi pas ngobrol sama kita, motor bensin itu kan kita harus mengkonvert ya dari motor konvensional ke gerobak gitu. Itu harganya agak mahal. Terus trennya bensin itu kan tiap tahun nggak pernah turun. Tiap tahun harganya naik terus gitu, bahan bakarnya. Pas kita diskusi, gimana kalau motornya motor listrik? Motor listrik itu investasinya lebih murah. Kemudian untuk mendapatkan energi listrik juga kan sekarang variannya banyak. Lebih mudah ya? Iya, lebih mudah. Bisa dari PLN, bisa. Bahkan saya ada mitra yang lain yang memang dia concern di penjualan baterai listrik itu. Dia gelar solar panel di bengkelnya itu ada berapa ratus meter persegi itu khusus buat ngecas. Jadi buat ngecas itu dia nggak pakai listrik PLN. Karena kan tenaga surya jadinya nanti. Baterai sebelum dijual dicas dulu. Nah, yang ngecasnya itu pakai solar. Wah, ini berarti ke lingkungan juga ya dampaknya nanti Bu Prof. Betul. Kalau Mas Eka
Mitranya siapa Mas? Kalau boleh diceritakan biar para pemirsa itu tahu nanti kalau mau menghubungi pakai Gematik itu kira-kira dengan siapa? Iya. Mitranya posisinya ada di Tiga Raksa. Di desanya Ciatui. Itu ada PT-nya namanya PT Kreasi Tiga Brilian. Kreasi Tiga Brilian. Kreasi Tiga Brilian. Halo. Tapi lebih terkenal dengan nama pasarnya Mr. Boot. Oh, Mr. Boot. Ya, sebutannya Mr. Boot. Iya. Nah, ceritanya awal mulanya tuh Mr. Boot itu memproduksi boot-boot portable untuk UKM yang mau jualan kuliner. Kemudian seiring berjalannya waktu, orderannya nambah, dia ada kerjasama dengan lembaga crowdfunding gitu. Mereka mau menyalurkan wakaf produktif. Wakaf produktifnya diwujudkan dalam bentuk gerobak. Itulah mereka mulai produksi gerobak. Wah, ini nanti menggurita ini. Iya, betul. Merupakan salah satu kekuatan dari Muhammadiyah juga di dalam proses mengembangkan UMKM kita. Kenapa? Karena sekarang UMKM itu benar-benar disupport pemerintah ya, terutama kepada sistem funding tadi kan, dari ada kita punya lasismu, kita punya zakat dan lain-lain lah ya. Moga-moga ini semua juga bisa menjadi istilahnya kerja daripada dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta di dalam mengimplementasi menjadi yang lebih berkemanfaatan, yang lebih banyak untuk umat ya. Nah, ini Mbak Mas Eka nih ya. Jadi Mas Eka itu sekarang ngajarnya di mana nih? Nah, tadi belum dikenalin soalnya ya kan. Saya para pemirsa, silakan. Ya, ngajarnya saya di Prodi Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Mata kuliahnya ada yang basic science di fisika, ada juga yang arahnya sudah ke arah pengkhususan teknik elektro, sistem instrumentasi. Kemudian yang mengarah ke bidang keahlian saya kan fokusnya di industrial automation. Itu ada perangkat sistem otomasi, kemudian robotika. Maju ya Mbak ya. Betul. Ora kerasa kita itu punya potensi sumber daya manusia yang luar biasa di UMC itu. Iya. Tinggal kita mengoptimalkan dan mensiarkan supaya masyarakat juga bisa mengetahui bahwa di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu mempunyai dosen-dosen yang kompeten dengan berbagai macam potensi dan juga prestasi yang dimiliki. Iya. Gitu. Ini saya menambahkan juga ya, Mas Eka itu masih muda. Ya, jelas dan alumninya, alumni UMC Teknik Elektro ya. Betul. Terus kemudian Mas Eka juga adalah merupakan ahli industrial automation dan robotika. Nah, kemudian ada satu lagi Mbak. Nih dari sisi CV-nya nih ya. Ternyata Mas Eka itu juga merupakan asesor, reviewer, diklat asesor kompetensi. Banyak banget ini ya. Lembaga sertifikasi itu. LSP ya. Moga-moga. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri, silakan untuk bisa mendaftarkan di pmb.umc.ac.id. Ya, ada di Fakultas Teknik. Nanti ketemu sama Mas Eka nih ya. Ketemu sama Mas Eka, dosen robotika dan automation. Karena kedepannya memang ini ilmu masa depan nih Mbak Lucy ya. Nah kemudian juga kita mempunyai S1, S2 dan S3 dengan akreditasi yang sudah unggul, ada yang baik sekali. Nah insya Allah ini semua bisa menjadikan UMC bisa maju ya Mbak ya. Amin. Silakan Mbak. Iya, satu lagi Mas Eka tentang Gematik ini ya. Tadi Mas Eka sudah menjelaskan bagaimana Gematik itu awalnya ketika menemukan ada pengrajin gerobak. Kira-kira ke depan ini ya, kita kan punya amal usaha Muhammadiyah yang luar biasa nih. Ya, kira-kira ada nggak nanti nih ya mensondingkan ke amal usaha kita sendiri dengan berbagai macam se-Indonesia Raya ini? Gimana Mas? Ke depannya bagaimana rencananya? Ya, waktu kan tim ini tim di elektro tim utamanya kan ada saya, Prof Budi sama Pak. Pada saat isu ini bergulir, itu salah satu yang support full itu ya Prof Budi. Prof Budi dengan informasi. Tapi katanya disupport juga sama Bu Nina ya, Bu Mutmainah ya.
dari sisi ergonomi nih ya. Betul, di mekaniknya. Selamat siang Bu Nina. Bu Barek main aku Bu Barek 2. Iya. Yang nggak kalah penting karena di motor itu selain elektrik itu kan mekanik. Iya, Nah, di betul. mekanik itu bagaimana bikin posisi setir sama posisi dudukannya Perlu ergonomi ya. betul, di situ. Iya. Nah, disitulah berkembang wah nanti bagus ini Mas gitu. Kalau prototipe kita sudah jadi dan sudah terbukti itu layak jalan gitu, ini nggak cuma bisa kita jual via distribut tadi, ini bisa kita angkat kalau ada event UMG itu kita pamerkan. Ketika muktamar misal ada Iya. pameran teknologi dari hasil-hasil kreasi dosen gitu bisa Iya, dimunculkan gitu ya. Iya. Iya. Kita Ini- nanti tampilkan nih Mbak Iya. pada saat miladnya Fakultas Teknik. ya. Oh, Nah, ya keren Selamat ini. siang Pak Dekan, Pak Irfan. Juga semoga kita juga punya ya produk-produk unggulan yang bisa mendunia lah. Betul, Tidak betul. hanya ini. Dan suatu ketika bisa juga menjadi salah satu unggulan kita yang tidak hanya ke level nasional, tapi juga level internasional. amin. Kenapa? Karena kan anak KKN sekarang aja kan sudah level internasional nih. Betul. Siapa tahu loh Mas Eka. Mm-mm. Nih makanya di penelitiannya Mas Eka ini karena punya mitra. Mm-mm. Jadi mitra itu di dalam matching fund kan tidak berfungsi sebagai yang disupport gitu, tetapi benar-benar bekerja sama. Iya. Nah nanti Mas Eka ini terintegrasi juga ya Bapak Ibu dengan pengabdian masyarakat yang ada di UMJ, terutama pada sistem nanti KKN ya Bu ya. Kenapa? Karena hilirisasinya kan tidak hanya untuk mahasiswanya, tetapi juga dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, hilirisasi tidak hanya bentuknya dalam konteks pengabdian dosen, tetapi mahasiswa juga ikut serta Ikut serta di dalam dalam bentuk apapun. Iya. Ya, misal ada magang, KKN dan Betul, sebagainya gitu. Mas Eka, untuk gematik kembali ini ya, ada nggak inovasi nanti? Misal tadi kan agronomi namanya ya. Ergo. Ergonomi. Nah, itu desain estetiknya itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan nggak disesuaikan misal gitu kan menarik bentuk tampilan. Nanti kerjasama tuh sama fisip. Kenapa? Karena kan memang harus secara sosial itu harus diterima menarik kan, gitu kan, menarik. menarik Warnanya juga, ya, gitu ya. dari semua desainnya dan seterusnya. Tidak Membuka hanya kerjasama. untuk pedagang kecil, Bu Prof, nanti juga bisa untuk ini inkubasi bagi mahasiswa yang punya bisnis, Iya, mungkin betul, bisa iya. disosialisasikan juga, jadi nanti bisa kerjasama dengan Boleh. Pak Eka untuk mendapatkan but-but yang ciamik. Dan termasuk kita kan punya kantin juga. Ya, Kantin, jadi istilahnya siapa tahu ke depannya kan itu maju ya, apalagi kita juga di UMJ punya BUMU dan lain-lain ya. Betul. Ini untuk matching fund ini kemarin kira-kira apa nih sampai bisa lolos nih, ada tips dan triksnya nggak? Ini soalnya banyak bertanya kepada kita apa sih Bu tip and trick supaya bisa didanai di matching fund. Kira-kira bagaimana Mas? Iya. Oke. Kalau tips and trick mungkin saya bahasnya dari yang paling susah dulu ya. Ya. Paling susah itu kita sepakat ini pendanaan. Baik. Kita paling sulit untuk mengarrange ini Iya, pendanaan. Betul. Karena si matching fund ini agak berbeda dengan hibah-hibah yang lain. Harus menggandeng mitranya tuh harus memberikan kontribusi juga gitu. Betul. Nah, saya waktu pertama kali ke mitra itu PR beratnya adalah menceritakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dia. Iya. Begitu itu clear kita bisa jalan. Tapi kalau itu nggak clear, khawatirnya nanti mitra berpikir, loh ternyata saya harus mengasih uang juga loh. Ya, ternyata ya. Saya kira saya malah yang dapat gitu. Jangan sampai itu nanti yang jadi bayangannya mitra. Gitu. Itu di situ kita membahas tentang sama mitra, membahas tentang apa itu in kind, apa itu cash, sampai benar-benar clear. Gitu. Nah, kalau sudah clear, baru kita ngomong besarannya. In kind-nya dalam bentuk apa, kira-kira yang bisa disupport berapa besarnya. Kemudian in cash-nya apa saja juga yang bisa disupport oleh mitra, besarnya berapa.
setelah itu baru kita dapat gambaran besar, oh budget dari mitra itu sekian. Karena konsepnya matching fund itu kan dana padanan. Mitra bisa ngeluarin sekian, maka dari matching fund bisa memberikan sekian juga gitu. Maksimumnya 50%. Gitu. Nah, dari MF itu masih ada PR-nya lagi. Iya gitu. Kita harus nge-breakdown lagi mana yang boleh dan tidak boleh diambil ke dana matching fund gitu. Nah, setelah tahu nih yang boleh yang ini aja, masih ada lagi berapa bolehnya. Itu kita harus baca PMK kan. Iya, betul. Peraturan Menteri Keuangan. Itu pun proporsinya harus pas. Iya. Tetapi menurut saya kita bersyukur ya dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena dosen benar-benar dipercaya oleh negara. Kenapa? Karena ini amanah. Bukan hanya dapat duit nih, tetapi adalah amanah daripada negara, insya Allah memberikan manfaat yang lebih besar. Berarti negara percaya kepada dosen untuk mengimplementasikan keilmuannya di masyarakat gitu. Tapi kita juga bangga, Mbak. Kenapa? Karena Pak Rektor mengamanahkan LPPM di dalam proses untuk matching fund ini. Kenapa? Benar-benar bahwa UMJ melalui kebijakan Pak Rektor adalah benar-benar mendukung daripada kegiatan matching fund Kedereka. Terima kasih juga kepada Prof Nizam ya dan tim gitu ya Kedereka, dan kita mention nanti ya Pak Reddy bahwa kita berkomitmen benar terhadap yang namanya pendanaan matching fund Kedereka. Seperti juga Mas Eka di dalam proses mendapatkan Gematik ya. Nanti insya Allah bahwa launching daripada Gematik ini kan bulan apa ini? Mei, Juni. Pas KKN. Jadi kan Juli Agustus kan udah bisa tuh. Jadi Agustus sudah bisa. Nanti artinya bahwa benar-benar kita memberikan performance yang paling baik gitu ya. Bahwa berapapun dananya diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah itu akan bisa dilakukan dengan optimal gitu ya. Memberikan hasil kinerja yang optimal. Iya, ini menarik Bu Prof terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk memberikan hal yang positif, inovasi supaya bisa masyarakat contoh seperti itu, dan bagaimana dosen juga berupaya untuk meningkatkan kompetensinya. Yang menarik lagi nih Pak Eka, untuk menggandeng mitra tadi sudah disebutkan ya, punya kenalan itu asal muasalnya gimana? Kan banyak yang tanya nih Bu Prof, mitranya itu harus gimana, apa tiba-tiba 1 bulan kenal, kan nggak mungkin ya, pendekatannya luar biasa. Kalau Pak Eka pengalaman sampai lolos ini menggandeng mitra berapa kenal gitu maksudnya, setahun 2 tahun kan gitu. Betul. Waktu penelitian kita kan start join penelitian itu di 2022. Berarti 1 tahun mendapatkan hibah internal ya. Dari hibah internal loh, hibah internal loh, bukan hibah kompetitif loh. Bukan hibah dikti juga. Dari hibahnya UMJ malah gitu. 4 proposal itu kita satukan. Jadi masing-masing ini ngajuin, saya, Prof Budi, Pak Prian, sama Bu Nina. Masing-masing kita concern di bidang kami masing-masing untuk mewujudkan 1 prototipe gerobak. Nah, kenapa kok gerobak? Sebenarnya kan tarik mundur lagi ya. Kita udah punya ini itu mau diaplikasikan jadi apa sih? Mau outputnya berupa produk. Kemudian supaya produknya itu nggak meleset dari target pasar, kita mulai browsing. Nah, apa sih yang menjadi tren? Gitu. Nah, apa sih menjadi kebutuhan yang teknik elektro itu bisa support. Kemudian ketemulah dengan pengusaha gerobak ini, Mr. Good, yang dia sudah bikin sekitar 250 gerobak. Banyak juga. Kemudian mau mengembangkan gerobaknya yang ke arah yang lain listrik itu ya. Gitu. Ini termasuk EBT loh, energi baru dan terbarukan, betul. Ya kan? Yang mendukung blue economy karena kan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Bu, ini tadi menarik loh Bu. Selama ini kadang kita merasa bahwa penelitian internal itu apa sih, gitu kan? Ternyata dan kolaborasinya yang dihasilkan tadi luar biasa dari beberapa penelitian internal yang dilakukan oleh dosen UMJ, ternyata bisa loh sebagai pondasi
untuk kegiatan kedereka Iya. yang dananya sebenarnya hampir 1 M ya Bu Prof untuk pendanaan itu. Makanya ini juga menjadi concern kita bersama. Polusi ya. Iya. Jadi sebenarnya harusnya memang orang itu tidak bisa maju sendiri. Orang itu kalau maju memang harus berkolaborasi. Ini juga kelihatan nih polusi. Sekarang dikti itu pada penelitian BIMA akan dilihat ada nilai tentang kolaborator Scopus internasional. Artinya apa? Misalnya saya polusi nih ya, nanti kolaboratornya riset itu siapa aja itu kelihatan di situ, bener-bener kayak satelit gitu loh. Nah sekarang kita akan bisa melihat Bapak Ibu, silakan untuk dicek Sinta kita, Sinta versi 3, di-upgrade juga gitu ya. Bapak Ibu punya kolaborator siapa saja, ya kan? Kenapa? Karena kolaborator ini benar-benar terlihat itu di situ. Satelitnya tuh siapa aja. Nih kalau di UMC itu sekarang udah mulai banyak ini peneliti yang punya kolaborator baik di internal maupun eksternal. Betul. Makanya kebijakan Pak Rektor itu terkait dengan penelitian internal tuh polusi sekarang ditambahin harus mempunyai kolaborator riset dari luar. Ya, peneliti Nah, dari sebenarnya maknanya itu bahwa orang itu tidak bisa maju sendiri. Nah, bahkan seorang apa ya? Ini kan ujung-ujungnya karir daripada pendidik itu salah satunya adalah guru besar juga kan. Guru besar memang awal pada saat melakukan pengabdian yang sudah kafah gitu ya. Tetapi sebenarnya pada saat melakukan sampai ke guru besar itu memang dituntut untuk kolaborasi. Dan akan kelihatan sebenarnya pada saat menjadi guru besar atau saat menjadi profesor itu dia tuh ngapain aja. Ya, itu sekarang kelihatan semua di Sinta versi 3. Makanya Bapak Ibu kita selalu berfastabihul khairat ya. Kalau di dalam Muhammadiyah itu dalam Islam bukan bersaing, bukan berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Kalau berlomba itu kan ada kolaborasi di dalam. Iya, jadi ada saling ini ya, termasuk saya mah polusi kan katakanlah walaupun kita kalah nih Mas Eka ya. Kita kalahnya diverifikasi Iya, jadi Bapak Ibu memang dari semua passion dan lain-lain termasuk bahkan kekalahan kita di dalam proses hibah dikti dan lain-lain itu menjadi suatu yang menguatkan kita. Oh iya, berarti ke depan saya harus seperti ini. Ada juga seorang profesor juga yang bangga juga. Oh, saya nggak pernah dapat hibah dikti katanya. Tapi bisa menjadi profesor gitu loh. Kekalahan itu kan kemenangannya tertunda. Jadi tetap semangat untuk bisa mengembangkan potensi kita masing-masing. Nah, ini Pak Eka untuk ke depan, misal produk ini sudah hadir gitu kan. Kira-kira mau kolaborasi dengan siapa lagi nih? Apa dengan elektro lagi? Apa dengan ekonomi? Atau dengan mungkin desain? Atau yang lain nih? Kita masih mungkin tahun depan kalau berjalan lancar kita masih akan memberikan lagi. Oh iya. Tahun ini kan startnya di skemanya namanya skema A2 kan, prototipe yang layak uji gitu. Kemudian nanti akan kita naikkan ke skema A1. A1 itu lebih ke arah komersialisasi. Jadi di komersialisasi kan kita udah nggak membicarakan tentang produk lagi sebenarnya, tapi bagaimana produk itu terdelivery ke market. Iya, betul. Di situ kita mungkin kolaborasinya jadi lebih luas, tidak hanya orang-orang teknis, tapi juga membicarakan tentang strategi pemasaran. Gitu. Bisnis prosesnya, proses model kanvasnya. Nah nanti yang tadinya kolaborasinya teknik elektro sama teknik industri, mungkin nanti sama ekonomi juga gitu, untuk kajian bisnisnya. Kemudian desain untuk sementara ini memang kami lebih menyerahkan pada mitra, karena mitra kan pengalaman mendesain booth, menjual booth untuk kuliner. Tapi tidak menutup kemungkinan kan nanti dari UMJ misalnya dari prodi tertentu yang memang kompeten di bidang desain kita ajak juga. Iya, ada inovasi di sana. Betul. Menarik ini. Mungkin loh Bu Prof, saya punya bayangan nih, booth seperti itu tidak hanya untuk UMKM loh, tapi juga misal untuk pendidikan, perpustakaan keliling kayak. Iya kan? Kemudian betul Mbak. Iya kan? Sekarang ini kan kebanyakan kalau
perpustakaan keliling itu menggunakan mobil Mobil gede kan, gitu kan, ya kan? nggak bisa masuk lorong-lorong Lorong gang. gang gitu ya. Wah, iya. Nggak, Wah, ini itulah gambaran nih ya. orang FISIP itu kreatif tener itu. Enggak, kita kan mengamati sosial apa yang dibutuhkan. Mungkin seperti makanya kan jawaban dari Pak Eka tadi meniscayakan bahwa apa yang dihasilkan oleh satu kompetensi dosen di bidang tertentu ternyata tidak berdiri sendiri, pasti akan berkaitan dengan kajian dan keilmuan lain gitu. Jadi kepada Bapak dan Ibu dosen dimanapun juga, khususnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jangan sekali-kali menyerah terkait dengan penelitian yang kita lakukan, karena pasti di suatu saat hasil dari apa yang kita lakukan dalam penelitian juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Kata kuncinya kolaborasi. Seperti yang dilakukan oleh Prof Yuni menjadi guru besar juga hasil dari kolaborasi. Begitu, Tidak kerja sendiri loh ya. Kalau kerja sendiri nanti bahaya ini. Capek juga kerja Capek sendiri. juga. Iya. Nggih, Prof. Monggo. Baik, Bapak Ibu, tentu saja Mas Eka, silakan untuk menutup podcast ini. Silakan apa yang dipesankan kepada para pemirsa di dalam proses mengedukasi dan juga memberikan sentuhan kepada para masyarakat, termasuk bagaimana memilih kampus yang baik. Silakan. Baik, saya awali mulai dari yang dengan Majimpan dulu. Pada saat mau maju ke Majimpan itu ada dua kunci utama. Kunci yang pertama tuh produk. Kita harus punya penelitian berbasis produk, karena itu modal kita buat maju. Nah, dari mana produk itu akan ditemukan? Inilah kunci keduanya, yaitu mitra. Jangan sampai kita create something yang masyarakat tidak perlu. Betul, atau kita memproduksi sesuatu yang susah untuk dijual. Padahal ujung dari produk itu adalah akan kita sampaikan ke market, bisa jual. Iya, jadi penelitian itu memang harus ada ya penggunanya. Betul, ya. itu nanti ada targetnya gitu. Kalau dua ini sudah dipenuhi, tinggal kita sesuaikan dengan format atau apa yang diminta di proposal penganggaran dan skema-skema yang lain gitu. Kemudian secara umum dalam hal memilih keahlian atau bidang pendidikan itu ada yang berprinsip wah ini prodinya keren, ini teknologinya keren gitu. Itu boleh jadi acuan. Tapi yang paling penting itu kita juga melihat sebenarnya yang kita inginkan. Jadi apa? Jadi gitu. apa? Iya, gitu. Minat kita kemana? Betul. Sampai gitu. kita mau jadi apa gitu. Gitu. Kalau kita sudah tahu, saya sendiri dulu inginnya jadi engineer. Full jadi engineer gitu ya. Gitu. Tapi ternyata badan saya kalau dibawa ke pabrik lama-lama capek gitu. Akhirnya saya menurunkan sedikit levelnya, saya jadi dosen gitu. Lebih banyak ngajar, kalaupun dalam tanda kutip proyek lapangan itu ya 1 semester 2-3 kali untuk refresh. Kalau kita sudah ketemu nih maunya apa gitu, keahliannya gitu, tinggal kita tentukan di kampus mana gitu. Universitas Muhammadiyah kan juga prodinya banyak ya, gitu. Mulai dari yang teknik yang di Cempaka Putih, Fakultas Teknik banyak pilihan prodinya, sipil, elektro, industri mesin, betul, kimia, alat berat pun ada gitu. Nah, yang di kampus yang Cirende lebih banyak lagi gitu. Saking banyaknya saya juga nggak hafal semua. Gitu. Pilihannya banyak. Kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu, Universitas Muhammadiyah Jakarta juga telah membuat program yang namanya RPL, Rencana Pembelajaran Lampau. Jadi artinya bahwa bisa menerima karyawan ataupun pemerintah yang memang ingin mengembangkan kompetensi, ingin mengembangkan diri lagi, berkarir ya. Kita punya S1, kalau di teknik ada magister teknik kimia, di sipil ada magister ilmu politik dan lain-lain lah. Kita punya magister macam-macam dari SOS dan Saintek. Kemudian juga punya S3 ya, yang sudah unggul juga ya. S3 kita sekarang ada pendidikan Islam, kemudian ada juga AP ya, ilmu AP dan juga manajemen
SDM gitu ya. Nah, keren kan? Nah, semoga para pemirsa akan bisa bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada pmp.umj.ac.id. Dan juga sedikit lagi nih ya, Mas Eka ini juga mendorong kepada industrialisasi 4.0. Ya, itu. Nah, nanti insya Allah ke depan lagi kita akan punya topik lagi yang lebih ciamik lagi ya terkait dengan cyber dan lain-lain. Ya, terima kasih. Silakan dulu tutup. Iya. Bagi masyarakat semua dan pemirsa semua yang menonton YouTube kami secara rutin di podcast Profesor and Friends, jangan lupa apabila ingin mendaftarkan putra, putri, bapak dan ibu bisa ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita sudah melihat bagaimana Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu mengikuti perkembangan teknologi dengan hadirnya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami tunggu. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.